Shalom, kami atas nama Majelis Jemaat GKI Banjarnegara mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah online. Semoga Bapak Ibu Saudara sehat selalu, bahagia selalu, yang terbaik selalu menyertai. Tuhan menjaga dan melindungi senantiasa. Marilah sebelum kita beribadah, kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita memulai ibadah kita dengan mengucapkan votum panggilan beribadah secara berbalasan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus. Marilah kita memuji Tuhan dari NKB 7. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi, yang memerintah dunia, teruna anak dara yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersama bertemu dan bersekutu di dalam kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang selalu menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur atas hari ini, atas segala berkat dan perlindungan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, sudah memberikan kami yang terbaik di antara yang paling baik dalam segala hal. Kami bersyukur minggu ini kami masih dapat beribadah, kami dapat memuji Tuhan, semua karena perlindungan daripada-Mu. Terima kasih atas segala perlindungan, kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan kami juga memohon ampun atas segala kesalahan, atas segala dosa yang telah kami perbuat ya Bapa. Ampunilah kami ya Bapa.
Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai musafir, mau kemana? Kau arahkan langkahmu. Kami ikut titah Raja dan berjalan tak lesu lewat gunung dan dararan, arah kami ke istana, arah kami ke istana, kota Raja yang kudus. Arah kami ke istana, kota Raja yang kudus. Apa kamu dapat tahan dalam badai yang seru? Tangan Tuhan yang menuntun, hati kami pun teguh. Apapun yang dihadapi, Yesuslah membimbing kami. Yesuslah membimbing kami ke kotanya yang kudus. Yesuslah membimbing kami ke kotanya yang kudus. Apa kami boleh ikut ke negeri tujuanmu? Tentu saja, ayo mari, mari ikutlah terus. Mari ikut sungguh-sungguh, oleh Yesus kau ditunggu. Oleh Yesus kau ditunggu di kotanya yang kudus. Oleh Yesuslah ditunggu di kotanya yang kudus. Saudaraku, mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersama-sama menyadari bahwa di dalam hidup ini kami ibarat musafir yang di dalam perjalanan menuju kepada Tuhan, perjalanan menuju perjumpaan yang utuh dan penuh bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu di dalam perjalanan kami memerlukan bimbingan dan tuntunan Tuhan, sehingga kami boleh sampai kepada tempat tujuan yang Tuhan kehendaki bagi kami semua. Kami mau membaca firman-Mu, berkati kami, tolong kami untuk bisa mengerti dan memahami firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami, dan menjadi terang yang menunjukkan jalan setiap kami. Mari Roh Kudus berkaryalah di dalam hati setiap kami, menerangkan apa yang menjadi maksud firman Tuhan, sehingga firman itu boleh sungguh-sungguh bertumbuh dan berbuah melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membuka firman Tuhan dari Yesaya 55, ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Yesaya 55 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Ayo,
Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya memulai dengan sebuah aktivitas kecil. Saya akan menunjukkan sesuatu dan kemudian silahkan saudara melihatnya. Ya. Apa yang saudara lihat? Selembar kertas putih? Ya, oke ya. Nah, tentu saudara melihat kertas ini sana kemari. Cuman kita lihat apa bedanya ketika saya melakukan seperti ini. Ya, sudah dilihat juga. Ya. Saudara, ketika kita melihat kertas yang kedua, tentu mata kita akan otomatis lebih terarah kepada titik hitam yang tergambar dan tertulis di sini, tergambar di tempat ini. Ya, saudara, matanya tentu tidak akan berkeliaran ke sana kemari menatap seluruh area kertas ini, tetapi saudara akan lebih berfokus melihat kepada titik hitam ini. Ya, saudaraku, itulah yang kita pahami sebagai fokus. Ya, fokus adalah kemampuan kita dan kemauan kita untuk mengarahkan perhatian kita kepada sesuatu hal. Ya, mengarahkan perhatian kita kepada suatu hal. Seperti tadi, mengarahkan perhatian kita kepada titik hitam ini. Dan ketika kita melihat satu hal secara fokus, hal yang lain akan tidak terlalu terlihat dengan jelas. Hal lain akan menjadi hal-hal yang diabaikan dan tidak menjadi pusat dari perhatian kita semua. Saudaraku di dalam Tuhan, fokus adalah sebuah hal yang penting kalau kita mau berbicara tentang mencapai kesuksesan di dalam kehidupan. Ya, di dalam apapun yang mau kita kerjakan, di dalam bisnis kita, di dalam pendidikan kita, di dalam mengerjakan bagian-bagian kita di dalam masyarakat, ketika kita fokus, maka kita akan menjadi seseorang yang lebih sukses. Ketika kita fokus, maka pikiran kita akan terarah dan tidak kemana-mana. Tetapi ketika kita tidak fokus, maka justru sebaliknya yang terjadi. Pikiran kita akan kemana-mana, dan ketika pikiran kita kesana kemari, maka kita akan terhambat di dalam berkarya. Waktu kita akan habis untuk mengerjakan hal yang lain atau mengejar hal yang kurang bermanfaat. Kita terdistraksi, kita terganggu
untuk mencapai usaha atau mencapai karya utama yang mau kita pakai. Akibatnya karya utama itu justru terbengkalai. Kita gagal berbuah secara maksimal, kita tidak bisa mencapai tujuan yang kita cita-citakan, dan kesuksesan itu terlewatkan dari kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, fokus pun juga penting. Fokus pun juga menjadi kunci untuk kita meraih kesuksesan Kristiani. Nah, apa itu kesuksesan Kristiani? Ya, apa itu kesuksesan yang Kristen? Ya, saudaraku, Katekisimus Singkat Westminster, ya ini sebuah buku kateksasi yang kuno tetapi sangat berpengaruh dalam perkembangan buku-buku kateksasi yang lain. Dia menulis kurang lebih demikian. Tujuan hidup manusia adalah memuliakan dan menikmati Allah. Ya, itulah kesuksesan Kristiani, yaitu kehidupan yang melayani Allah, melayani kehendak Allah, melayani rencana Allah, rancangan Allah di dalam dunia ini. Tetapi bukan hanya menjadi pelayan-pelayan, tetapi juga menikmati Allah, menikmati kebersamaan dengan Allah, menikmati kehidupan di dalam kasih dan relasi yang erat dengan Allah. Saudara, itulah kesuksesan Kristiani. Dan kalau kita mau bersama-sama mencapai hal itu di dalam hidup kita, maka kita perlu yang disebut dengan fokus. Kita perlu mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, mari kita menoleh kepada bacaan kita pada hari ini. Bacaan kita hari ini menyatakan sebuah proses, menunjukkan kepada kita bagaimana berproses untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Ya, mengarahkan hati kepada Tuhan adalah sebuah bentuk fokus kita. Ya, saudaraku, yang pertama, kalau kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan, pertama-tama kita perlu menerima undangan menikmati kelimpahan hidup dengan Tuhan. Ya, kita membaca di dalam Yesaya ayat yang pertama dan yang kedua, ada berbagai ekspresi ajakan di sana. Ada ungkapan, ayo, marilah, terimalah, dengarkanlah, nikmati. Nah, saat kita membaca ini, kita mungkin bisa membayangkan setting atau suasana yang hendak digambarkan. Ya, ini ibarat seorang pedagang di pasar yang dengan penuh semangat mengundang orang untuk mencoba dagangannya. Ayo, mari ke sini, ayo coba. Ayo, ini mangganya manis loh. Ayo, ini makanannya enak dan lain sebagainya. Ya. Tapi berbeda dengan pedagang yang menawarkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Tawaran dari Allah ini adalah sesuatu yang luar biasa. Gandum, anggur, roti, susu yang paling lezat, semuanya diberikan secara gratis. Semuanya diberikan secara cuma-cuma bagi orang yang mau menerima undangan tersebut. Nah, saudaraku, di dalam dunia ini kita tahu tidak ada yang gratis. Semua ada harganya. Tetapi Allah bukan dari dunia ini. Allah hendak menyediakan berkat yang melimpah, yang mengenyangkan dan memuaskan kita, tetapi secara cuma-cuma. Ya, saudaraku, pembaca surat Yesaya adalah bangsa Israel. Bangsa Israel yang memiliki sejarah hidup dari generasi ke generasi mengalami kemurahan Tuhan, mengalami berkat Tuhan yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan. Ya, tetapi entah bagaimana mereka, pemimpin-pemimpin mereka, bangsa itu, kepala-kepala rumah ibadah, orang-orang beriman, orang-orang yang menjadi pemimpin dan panutan, entah bagaimana merasa kurang, merasa tidak puas, merasa Allah tidak memenuhi mereka, sehingga kemudian mereka berpaling kepada ilah-ilah yang lain.
Mereka berpaling kepada hal-hal lain yang justru di dalam ayat 2 dianalogikan sebagai roti yang tidak mengenyangkan. Ya, makan membelanjakan sesuatu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Ya, ilah-ilah lain itu tidak membawa mereka kepada berkat kelimpahan hidup Tuhan yang maksimal, tapi justru membawa mereka kepada pembuangan, membawa mereka kepada kehilangan segala sesuatunya di dalam hidup. Ya, saudaraku, tetapi Allah tidak membuang anak-anaknya. Allah menunjukkan kasih setianya yang teguh dan mengundang mereka sekali lagi. Ya, Yesaya 55 diberikan kepada umat Tuhan yang di dalam pembuangan. Sekalipun mereka mengalami pembuangan, Allah tidak membuang mereka. Allah justru mengundang mereka untuk masuk, untuk mengalami hidup berkelimpahan, mengalami hidup di dalam perjanjian yang abadi dengan Allah. Dan saudaraku, undangan itu juga diteruskan bagi kita semua. Mengarahkan hati kepada Tuhan dimulai dengan kita mengakui dan menyadari bahwa Allah terlebih dahulu sudah mengarahkan hatinya kepada saya. Mengarahkan hatinya kepada saya dan kamu. Allah itu sungguh baik. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita mau percaya kepada kasih Allah, maka iman yang demikian akan membawa kita kepada proses yang kedua, yaitu menyendengkan telinga kita kepada Allah. Menyendengkan itu adalah sikap yang biasanya ditunjukkan orang yang ingin mendengar lebih jelas perkataan lawan bicaranya. Ya, apa? Hah? Oh ya? Memiringkan badan, kemudian mencondongkan telinga ke arah sumber suara tersebut. Ya, mengarahkan hati kepada Tuhan adalah kerinduan untuk mendengar kehendak dan pimpinannya lebih jelas, lebih keras dan lebih mantap lagi di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita mau fokus menjadikan Tuhan, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, tentu kita perlu mendengar Tuhan dengan lebih jelas. Dan kita bisa mendengar lebih jelas ketika kita menyendengkan telinga kita, membuka telinga kita, menaruh perhatian dan fokus kita kepada Allah. Ya, menyendengkan telinga ini dibarengi dengan sikap mendekatkan diri. Ya, mendekatkan diri itu ada banyak wujudnya. Ya, misal kita mengarahkan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan memberikan waktu kita kepada Tuhan. Mulai dari berdoa, membaca firman dan merenungkannya. Tindakan-tindakan ini adalah aksi kita secara selektif memilih kemana perhatian dan fokus kita hendak ditujukan. Ya, dan kita memilih menunjukkannya semua kepada Tuhan. Karena Allah sudah mengasihi kita. Karena Allah baik bagi kita. Karena itu kita bisa percaya kepada apa yang mau dikatakannya. Bahwa apa yang dikatakannya adalah rencana dan rancangan yang indah bagi kehidupan kita semua. Saudaraku, ada sebuah kisah tentang seorang pawang singa di sebuah sirkus yang terkenal. Ya, dia sudah mulai berumur dan sebentar lagi harus pensiun. Ya, maka manajemen sirkus pun menugaskan dia untuk mencari seorang penerus. Dan melatih penerus itu untuk menggantikan sang pawang senior ini. Nah, mencari, akhirnya pawang senior ini setelah mengaudisi sekian banyak orang, dia menemukan seorang anak muda yang berbakat yang dirasa tepat. Ya, maka anak muda ini kemudian direkrutnya dan dia pun kemudian memulai pelatihan bagi anak muda ini. Ya, dia membawa anak muda ini masuk ke dalam kerangkeng besar di mana atraksi singa itu berlangsung. Ya, pawang senior ini kemudian berkata, seorang pawang singa terbaik hanya membutuhkan 2 benda untuk mengendalikan singa-singa dengan efektif. Ya, benda apa itu? Kemudian pawang itu menunjuk cambuk dan sebuah kursi. Ya, anak muda ini kemudian terkejut. Ya, bertanya-tanya, ya,
cambuk, dan kursi. Pawang ini melihat anak muda itu kebingungan, kemudian dia bertanya lagi, mana di antara kedua alat tersebut yang paling berharga bagi seorang pawang? Anak muda ini kemudian dengan mantap menjawab, oh tentu cambuknya. Tetapi pawang itu berkata, salah. Alat yang paling penting adalah kursi. Secara spesifik keempat kaki kursi tersebut. Anak muda ini kemudian tambah bingung gitu ya. Kenapa kursi alat yang terbaik? Aneh sekali. Maka kemudian pawang itu pun menjelaskan. Seekor singa, hewan yang buas, katakan raja hutan, dia akan dengan mudah menerkam dan memangsa seorang pawang. Tetapi singa itu hanya dapat melakukannya ketika dia bisa berfokus pada satu objek, yaitu pawang tersebut. Ketika seorang pawang membawa kursi, kemudian dia mengangkat kursi itu dan mengarahkan keempat kaki kursi itu di hadapan singa, maka singa itu pun akan kemudian menjadi bingung. Singa itu akan kesulitan untuk menemukan fokusnya. Dia kemudian mungkin melihat pawangnya, tapi juga melihat ke arah empat kaki kursi yang ada di hadapannya. Dia menjadi terlalu banyak hal yang ada di depannya yang dilihat, sehingga dia kemudian kebingungan dan akhirnya dia terdiam begitu saja. Karena ketika dia diam, maka pawang itu bisa mengendalikan singa itu dengan lebih baik. Saudara-saudaraku, ilustrasi singkat ini mau menunjukkan di dalam hidup kita pun ada banyak hal yang menarik perhatian kita. Kalau gambar yang tadi hanya ada satu titik, bukankah dalam hidup kita bukan hanya ada satu titik, tapi ada banyak hal-hal lain yang juga menarik perhatian kita. Hidup ini penuh dengan titik-titik yang mungkin bisa menarik perhatian kita, yang bisa menjauhkan kita dari fokus. Seperti singa itu, kita akan menjadi kesulitan untuk memilih fokusnya mana. Hal-hal itu mungkin bisa berbicara tentang hobi kita, pekerjaan kita, harta kita, bahkan mungkin keluarga kita. Tetapi semua itu kalau kita mau pergumulkan, kalau kita mau renungkan baik-baik, itu semua ibarat kaki kursi bagi sang singa. Tidak akan mengenyangkan. Singa itu kalau menerkam kaki kursi itu mau dimakan, digigit sampai habis sekalipun dia tidak akan kenyang. Yang mengenyangkan hanyalah yang utama, yaitu pawang tersebut. Tetapi singa tersebut bisa dialihkan perhatiannya. Saya percaya kita tidak seperti singa-singa tersebut. Kita diberikan Tuhan akal budi. Kita diberikan hati. Kita diberikan Roh Kudus yang menolong kita untuk memilih. Karena itu pilihlah di dalam hidup ini mana yang mau jadi fokus utama kita. Pilihlah Allah sumber kehidupan itu yang sudah dan terus akan memberikan berkat-Nya secara berlimpah kepada kita dan juga melalui kita. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita membawa fokus perhatian kita sepenuhnya kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengarahkan hatimu ke jalan yang benar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak.
Marilah saat ini kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur Tuhan mau menjadi Allah bagi setiap kami dan mau menolong kami sehingga kami bisa mengarahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami untuk menjadi perpanjangan tangan dan kasih Tuhan bagi dunia ini. Pakailah perkataan kami, pakailah perbuatan kami untuk mendatangkan pengharapan dan kekuatan bagi sesama kami. Tuhan, kami secara khusus saat ini mau berdoa bagi penanganan virus corona. Tuhan, kalau jumlah kasus di Indonesia masih terus bertambah, kami berdoa supaya setiap kami, setiap tenaga medis, setiap orang yang ada di dalam pemerintahan yang harus mengatur dan mengelola setiap orang di negeri ini boleh diberikan semangat, tetap diberikan pengharapan bahwa semuanya ini akan berlalu, bahwa semuanya ini akan dapat kami hadapi bersama-sama sebagai bangsa. Tolonglah juga setiap kami masyarakat di Indonesia, agar kami juga boleh mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan bersama. Sehingga kami tidak hanya hidup bagi diri kami sendiri, tidak hanya bertindak bagi kepentingan dan keinginan kami sendiri, tetapi kami juga memikirkan kehidupan orang lain, orang-orang yang berjumpa dengan kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mau berdoa juga untuk proses penemuan dan juga uji klinis vaksin-vaksin yang dipercaya akan dapat menyembuhkan dan juga mengatasi corona ini. Biarlah segala proses yang harus dilalui di dalam pengujian boleh berlangsung dengan baik, boleh membuahkan hasil yang baik, sehingga kami bersama-sama boleh memasuki kehidupan yang lebih baik lagi. Kami berdoa secara khusus bagi gereja Tuhan di Banjarnegara dan juga di berbagai tempat. Biarlah gereja-gereja yang masih dalam proses mempersiapkan untuk kembali boleh beribadah di dalam gedung gereja, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan ketelitian, sehingga di dalam setiap proses yang perlu disiapkan tidak ada satupun yang terlewat, sehingga kebaktian yang nanti hendak direncanakan untuk diadakan kembali boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga bagi saudara-saudari kami satu dengan yang lain di tengah-tengah kelemahan kami, di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah persoalan yang kami hadapi, baik itu secara finansial, baik itu secara relasional dengan keluarga kami, dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami, ataupun dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh tetap mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan bersama Tuhan melalui segala sesuatunya dengan baik.
Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami. Kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nats persembahan diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a yang berbunyi demikian. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Pengumpulan persembahan di rumah dapat memakai kantong atau amplop masing-masing dan dapat dikumpulkan setelah kebaktian yang akan datang, atau dapat ditransfer ke rekening GKI Banjarnegara. Marilah kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur atas hari ini, atas segala berkat dan perlindungan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Kami begitu bersyukur Bapa. Kami begitu berterima kasih Bapa. Dan inilah persembahan kami Bapa. Kiranya berkenan agar Engkau kuduskan, Engkau sucikan, agar layak dan dapat dipakai sebagai alat untuk mencukupkan kebutuhan gereja kami Bapa. Dan ajarilah kami untuk selalu memberikan yang terbaik dari semua yang kami miliki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Dan dirasakannya penghiburan yang sedap.
jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah menjadi saksi kasih-Nya di dalam setiap langkah hidupmu. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Sang Sumber menuntun kita dalam terang kebenaran-Nya, melindungi kita dengan sayap pengasihan-Nya, dan meneguhkan kita dengan berkat dan kuasa-Nya. Amin. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu